Rianti and welcome to my channel. Hari ini aku lagi sama Kevin Rema. Nah, kenapa aku undang dia ke sini? Karena kita lagi pengen ngobrol-ngobrol soal menjadi influencer sama TikTok. Karena Kevin Rema tuh baru punya achievement yang bagus banget, yaitu subscriber, followernya udah nyampe berapa Rem? Sekarang hampir 13K sih. 13.000 dalam waktu kayaknya baru beberapa bulan terakhir ya. Berapa bulan terakhir? Bahkan berarti nggak nyampe 3 bulan ya kayaknya? Nggak nyampe 3 bulan. Oke. Ya udah, tadi dia sempat ngobrol-ngobrol bentar. Kita lagi ngomongin tentang kenapa sih kok mau jadi influencer atau mulai main di TikTok? Oke. Kalau untuk kenapa mau jadi influencer, sebenarnya di awal bukan karena gue pengen jadi influencer atau gimana. Tapi memang kalau dari dulu ditanyain, gue itu pengen orang bisa ketemu sebuah jawaban dari gue. Jadi kalau misalnya orang ada butuh apa, oke, gue bisa kasih jawaban. Dan itu mulai keluar waktu pas, jadi dulu waktu pas di Beijing gue sempat bikin vlog. Gue bikin vlog iseng tentang sekolah di Beijing. Sekolah di Beijing kayak cuman school tour doang. Dan ternyata di YouTube itu tuh waktu gue posting, kalau nggak salah udah sekian ribu yang nonton. Dan tapi bukan cuman yang nonton, di situ tuh gue kasih kontak gue. Kalau misalnya lu mau tanya tentang kuliah, beasiswa segala macam, dan mereka akhirnya kontak ke gue. Dan kurang lebih udah ada sekitar 10 atau 15 orang yang berangkat ke sekolah itu. Wow, jadi, dari yang kontak itu? Ya, dari yang kontak itu. Jadi berangkat dari situ, gue langsung berasa kayaknya gue memang bisa untuk nge-share sesuatu yang memang berguna buat orang. Nah dari situ akhirnya coba A, B, C segala macam. Dan karena akhir-akhir ini lagi PSBB lagi gitu-gitu kan, di rumah aja, akhirnya mesti bikin apa kalau jalan-jalan gitu lagi kan susah untuk di YouTube. Coba aja bikin TikTok. Dan ya udah sampai sekarang sih. Wah, menarik banget. Ngomong-ngomong, teman-teman yang mau ngecek, boleh cek TikToknya, Instagram, TikTok name-nya Kevin Rema, KEVINRHMA. Nah, nanti aku akan pasang di link di bawah juga. Jadi Kevin Rema punya TikTok itu isinya banyak tentang gadget, sama mungkin hack-hack gitu ya? Ya, computer hack lah jatuhnya. Kenapa pilih kategori itu? Kenapa pilih kategori itu? Karena pertama memang berangkat dari apa yang di hidup gue. Jadi gue kan memang orang IT, waktu di China pun kuliah IT. Jadi memang itu yang paling relate, yang paling dekat. Dan banyak yang gue bahas itu tentang MacBook. Sesimpel karena gue pakai MacBook. Jadi apa aja yang bisa gue share, dan itu berangkat awalnya dari pertanyaan teman-teman. Rem, kalau misalnya ini gimana sih caranya? Kalau ini gimana sih? Daripada cuma kasih tahu ke satu orang ini, jadinya udah gue sekalian bikin aja. Dan memang waktu itu ada satu teman gue yang, Rem, bikin cara ini dong, bikin ini dong di IG. Tapi kadang-kadang kan IG ngeliatnya kayak, wah IG kan serius banget atau gimana. Jadi ya udah bikin di TikTok deh, platform baru yang mungkin masih belum banyak orang-orang yang kenal gue. Jadi gue mau kasih info yang kayak gimana juga, ya orang-orang akan terima info itu aja gitu. Gitulah. Menarik. Jadi sebenarnya sesuatu yang emang udah dari dialamin sendiri ya. Dialamin sendiri. Terus gimana tuh kok bisa langsung banyak followernya dalam waktu singkat gitu? Apa yang bikin viral tuh? Oke, waktu itu ada satu konten yang namanya jadi gue bikin kayak life hack. Jadi ada satu aplikasi di Android. Itu aplikasi bisa membunyikan alarm si handphone itu hanya dengan kita clap. Wow. Jadi waktu itu lagi ada tren di TikTok yang rasanya seperti menjadi Iron Man gitu. Nah jadi berangkat dari situ gue mikir kayak ini ada apa ya kalau misalnya jadi Iron Man. Itu kan teknologi yang kita nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba udah ada sesuatu yang ngingetin kita atau apa. Terus lagi search di Play Store, terus tiba-tiba muncul ini aplikasi. Cobain dan ternyata it worked gitu. Jadi langsung coba dibikin, dan mungkin sesuai sama musim yang lagi viral apa, dan ada konten itu. Jadi diawalin dengan clap 3 kali dan tiba-tiba handphone gue nyala. Itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 juta views. 2 juta views di TikTok itu. Gila, banyak banget. Jadi dari situ tiba-tiba langsung rame, banyak yang komen, banyak yang apa segala macam, dan akhirnya
ketemu sama beberapa teman-teman yang main TikTok juga. Jadi di situ akhirnya belajar apa sih cara-caranya buat masuk ke FYP-nya, bagaimana. Meskipun di TikTok itu kan kita nggak bisa tahu ya algoritmanya seperti apa karena mereka berubah terus. Tapi memang ada yang satu yang pasti penting banget buat para content creator itu kalau kita bikin yang informasi yang menarik, yang bikin orang mau nonton video itu, atau bahkan yang bikin orang mau komen. Karena kalau orang komen pasti videonya kan keputar terus, seakan-akan kita lagi nontonin terus gitu. Jadi ada itu beberapa tips and triknya lah, tapi belum tentu juga itu FYP. Nah jadi berawal viralnya dari situ sih. Oke, berarti sekarang lo punya komunitas TikTokers dong? Belum jadi komunitas gimana sih, cuman memang ada beberapa teman-teman yang udah masuk ke TikTok lebih awal, followersnya udah lebih tinggi juga, dan saling sharing lah. Kadang-kadang mereka juga, ini kok TikTok lagi gini-gini nih ya. Oh ya udah kita coba sob deh, ini berhasil nggak? Oh berhasil gitu. Iseng aja lah. Oke, tapi jadi dapet teman baru ya? Ya. Seru banget. Terus tadi sempat ngomongin soal, tadi kita lagi ngomongin soal being a full-time influencer. What do you think about that? Ya, influencer kalau yang dari yang gue tangkap, influencer itu harus menginfluence, harus punya efeknya ke orang-orang sekitar itu tuh seperti apa. Kalau misalnya kita influence-nya cuman sekedar kayak, oke, gue punya followers banyak, setiap kali bikin kayak gini, oh nanti gue mau endorse segala macam. Kalau sudah fokusnya ke endorsement, bisnis, pembayaran, bla bla segala macam, kayaknya itu bukan influence lagi, itu udah jadi bisnis. Tapi influencer itu kalau menurut gue, gimana kalau kita bisa influence orang dengan karya kita, yang mungkin orang akan tertarik sama segmen lain di kehidupan kita. Jadi kalau misalnya, gue ambil contoh salah satu YouTuber lah ya, salah satu YouTuber yang memang jadi influence gue itu adalah Edozel. Nah dia berangkat dari orang yang bikin sketsa komedi, yang oke, bikin gini dan itu lucu, itu menghibur, dan berangkat dari situ yang menginfluence gue bukan tentang sketsanya dia, tapi tentang kehidupannya dia, tentang value-nya dia. Nah jadi menurut gue menjadi influencer itu bukan tentang seberapa banyak followers lu, seberapa banyak konten yang terus-terusan lu bikin, tapi seberapa banyak influence atau nilai-nilai yang memang orang bisa pelajarin dari diri lu. Sehingga kalau misalnya ketika lu sendiri sudah punya nilai itu, brand akan masuk. Jadi bukan kita yang ngejar brandnya. Kurang lebih gitu sih. Wow, menarik banget. I think this is very perspektif yang gue rasa nggak banyak orang sadarin gitu. Kayak banyak orang tuh ngejar jadi influencer demi endorsement. Kayak mereka tuh selalu mikir kayak duit gampang banget. Tapi bener nggak kayak gitu? Buat lo nih yang udah punya followers banyak itu?